Om Swastiastu, Om Namah Shivaya, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam budaya. Semoga rekan-rekan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Di kesempatan kali ini tentu saya masih ingin menggugah rasa ketertarikan dari rekan-rekan semua untuk ikut bersama-sama dalam usaha pelestarian tradisi budaya kita yang adiluhung di Nusantara, khususnya mengenai pusaka-pusaka artefak yaitu keris. Jadi telah kita ketahui bersama bahwa keris diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, sehingga tentu kita sebagai orang Nusantara yang merupakan pewaris juga dari tradisi ini tidak boleh ketinggalan dalam ikut serta di bidang pelestarian untuk tradisi ini, sehingga kita bisa memastikan bahwa tradisi ini akan tetap berlanjut dan berkesinambungan dari generasi ke generasi, walaupun istilahnya beberapa generasi ke depan dari kita. Jadi kita perlu memulainya saat ini, pada detik ini, untuk bersemangat lah istilahnya, bersama-sama uh, mempopulerkan juga supaya generasi saat ini uh, punya juga rasa ketertarikan dengan warisan budaya ini. Nah, uh, memang kalau kita bicara dengan secara apa namanya, secara nyata lah, pelestarian tradisi itu memang uh, bisa dikatakan mudah, terkadang bisa dikatakan juga sulit. Jadi kesulitannya mungkin karena uh, sudah begitu langka atau suatu elemennya itu begitu sulit dijumpai, uh, maka dari itu kita sulit uh, rekonstruksi ulang. Dan yang lainnya adalah karena uh, apa namanya, perubahan zaman, sehingga banyak dari kita pola pikirnya sudah istilahnya apa namanya, lebih cenderung ke bersifat materi oriented. Nah, jadi sebenarnya ada banyak sekali kendala dalam usaha pelestarian budaya itu. Di samping saat ini begitu kita mengadopsi industri, maksudnya ke bidang industri seperti saat ini, seperti industri pariwisata dan lain-lainnya, ya industri lah, sehingga waktu itu tidak seperti ketika kita masih dalam uh, mayoritas di bidang agraria ya. Nah, itu juga kendala ketika istilahnya time is money gitu. Sekarang banyak orang mulai berkata seperti itu, time is money. Sehingga segala sesuatunya dilihat dari segi materi. Kalau zaman dulu orang-orang itu um, mengusung konsep ngayah, jadi mereka sangat merasa berbahagia ketika mendapat kesempatan untuk melakukan kerja yang tanpa diberikan imbalan upah. Nah, oh ya, saya juga mau sedikit berbagi. Tentu rekan-rekan semua mengerti mengenai ketika kita bekerja kita menerima gaji. Nah, gaji itu apakah itu harus selalu berupa uang? Karena sebenarnya bahasa Inggris salary itu ternyata dari kata salt, asalnya yang artinya adalah garam. Jadi eh, di zaman dulu di Eropa itu, misalkan di Roma, pasukan Romawi itu para kesatrianya itu tidak digaji dengan semata-mata dengan uang, ternyata juga diberikan upah
garam zaman dulu, sehingga sebelum bergerak ke istilahnya bentuk eh, uang uang logam, mereka menggunakan eh, apa namanya, garam. Jadi dari kata salt itu atau garam itulah menjadi kemudian salary atau gaji, yang kita terjemahkan gaji. Nah, sehingga eh, dalam posisi ngayah itu yang disebut gajinya itu, yang imbalannya itu ya rasa kepuasan bahwa telah melakukan kerja yang bermanfaat bagi banyak orang, kemudian juga bagi kepercayaannya yang terutama, dan kepada Tuhan. Nah, eh, itulah mengapa perbedaan orang di zaman dulu dan zaman sekarang itu dalam konsep mereka melakukan kerja pelayanan tanpa memikirkan imbalan dalam bentuk uang. Saat ini uh, juga bertepatan, ketika video ini saya buat bertepatan dengan Hari Raya Kuningan. Nah, sekalian saya juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Kuningan bagi rekan-rekan Hindu di Bali dimanapun berada. Nah, di kesempatan kali ini juga saya ingin berbagi informasi selain topik-topik yang sering telah saya angkat dan juga menjadi core atau inti dari pembicaraan kali ini, yaitu tentang pelestarian tradisi, yakni terutama mengenai keris atau pekerisan. Sehingga ini penting untuk kita kerjakan bersama-sama, karena tentu ini adalah kewajiban kita bersama, sebab uh, keris adalah salah satu jati diri kita sebagai orang Nusantara. Mengapa saya berani bilang demikian? Karena keris itu di masa lalu memang adalah jati diri dan juga simbol keluarga, selain juga adalah simbol posisi atau kedudukan dan jabatan di masa lalu. Jadi uh, kalau kita ingin melihat saat ini di mana saja masih menerapkan keris itu sebagai simbol jati diri yang bisa secara nyata kita lihat bersama, yaitu di negara tetangga yang terdekat, misalkan di Brunei Darussalam dan Malaysia. Di sana karena menganut sistem kerajaan, jadi ketika raja akan dinobatkan, beliau itu akan diberikan keris pusaka. Nah, keris pusaka ini juga merupakan simbol jati diri beliau sebagai yang sah menjabat sebagai raja. Dan juga ada kisah di Nusantara ketika Hamengkubuwono ke-9 istilahnya datang dari luar negeri, dipanggil oleh ayahandanya untuk menjadi pewaris tahta dan melanjutkan beliau sebagai raja. Beliau diberikan keris bernama Ki Jaka Piturun. Nah, demikian juga di negara-negara semisal Brunei Darussalam dan Malaysia juga, ketika proses penobatan raja itu diberikanlah simbol keris yang merupakan jati diri beliau sebagai seorang raja. Nah, jadi keris itu memang jati diri. Lalu kemudian ketika sang raja melantik pejabat-pejabat kerajaannya, maka beliau juga akan memberikan sebilah keris pusaka bagi masing-masing pejabatnya tersebut. Jadi ada memang namanya dapur-dapur khusus itu yang hanya boleh diperuntukkan dan dikeluarkan untuk orang-orang tertentu, karena itu menyangkut jati dirinya. Nah, entah itu sebagai mengisi jabatan khusus atau lain sebagainya, atau bahkan seperti yang saya sebut tadi sebagai raja atau penguasa. Jadi karena di masa lalu itu sifat posisi di era tersebut adalah
apa yang disebut dinasti, jadi turun temurun. Maka ketika eh, contohnya saat ini Anda, kakek buyut Anda eh, memangku jabatan A, maka Anda selanjutnya kurang lebih akan berada juga di jabatan A tersebut. Bahkan kakek Anda sendiri, orang tua Anda dan Anda, kemudian anak Anda dan seterusnya juga mengisi posisi yang sama, sehingga eh, keris pusaka itu yang pertama kali diberikan sebagai simbol cerminan jati Anda sebagai orang yang mengisi jabatan tersebut, Anda pakai terus-terusan, sehingga inilah kemudian menjadi pusaka simbol keluarga. Jadi dari sinilah munculnya istilah pusaka, itu juga adalah simbol keluarga. Nah, jadi di masa lalu tidak ada yang namanya lencana, karena lencana itu mulai kita adopsi di Nusantara kemungkinan adalah pada era masuknya bangsa-bangsa Eropa. Jadi sebelumnya yang dipergunakan sebagai lencana atau simbol utusan dan lain sebagainya, simbol jati diri utusan maksud saya, itulah keris. Jadi bukan lencana. Kalau saat sini kan ada lencana namanya. Sehingga kalau ada pejabat-pejabat di masa lalu berjasa, jadi tanda jasanya itu diberikan keris pusaka oleh penguasa, itu dimohonkan, yang sah itu dimohonkan di Basalian kerajaan oleh empu kerajaan, jadi dikeluarkan secara khusus. Sehingga dari keris pusaka peninggalan di keluarga Anda yang Anda miliki turun-temurun dapat ditelusuri jejak leluhur Anda di masa lalu. Sehingga harapan saya warisan-warisan artefak yang ada turun-temurun di keluarga Anda itu jangan sampai berpindah tangan dengan alasan apapun. Itu harus wajib Anda rawat, karena kalaupun Anda tidak berminat dalam mencari tahu jejak leluhur Anda, pikirkan generasi mendatang yang ingin mencari informasi mengenai kiprah leluhurnya di masa lalu. Anda harus memastikan mereka memiliki akses ke depannya untuk istilahnya menemukan jejak leluhurnya. Mungkin dari babat ada catatan tertulis, tapi kuncinya itu keris pusaka yang menentukan bahwa itu memang benar dan sesuai. Bunyi catatan itu tidak ada, kan jadinya kelak akan ada keraguan besar, ada missing link jadinya. Nah, seperti itu. Saya juga pernah menemukan ketika ya ada yang ingin menemukan leluhurnya melalui menemui cenayang istilahnya. Jadi dibilanglah leluhurnya itu adalah A. Nah, tapi ternyata setelah saya lihat uh, pusaka peninggalan di keluarganya, ternyata itu tidak cocok. Jadi kalau itu dipakai, maka leluhurnya itu, karena itu kerisnya itu keluaran dari era-era uh, zaman Watu Renggong ke bawah, maka itu seharusnya leluhurnya adalah apa namanya B. Jadi dari pusaka itu sebenarnya bisa dipastikan leluhur Anda. Kalau masih ragu, baru mencari penguat kepada catatan-catatan lain dan kepada cenayang. Jadi mengunjungi cenayang pun juga uh, tidak bisa menemui satu orang saja. Jadi harus temukan uh, sekian orang yang memang memiliki kemampuan indigo. Jadi kalau keterangannya sama di ketiga itu, maka Anda berani memastikan bahwa itu memang benar. Jadi kalau satu saja, kan terkadang kondisi itu karena seorang cenayang itu dalam melakukan uh, istilahnya meramal sesuatu lah istilahnya, apalagi mengenai leluhur, itu akan menguras energinya. Dan tentu saja kita yang datang kepada beliau itu kan bukan yang paling awal, jadi bisa aja ada sebelum-sebelumnya. Jadi terkadang karena uh, kondisinya menurun, sama seperti
apa namanya, kalau energi baterai itu melemah kan, seperti mobil tuh kalau dinyalakan kan lambat ya mau dia nyala tapi kurang sempurna gininya, agak lama itu harus di gini. Nah, jadi itu kendalanya, sehingga kalau menemui Cenayang tuh, kalau bisa saran saya ya temui lebih dari satu orang, dan jaraknya pun harus agak jauh. Ketika keterangannya sama, maka Anda bisa memakainya. Jadi seperti itu. Eh, ya kendalanya ada di sana ketika seorang praktisi cenayang itu atau ahli nujum itu dalam kondisi yang sudah eh, istilahnya melayani banyak ginilah yang datang kepada beliau kan, energinya sedikit gini terkuras, karena itu memang luar biasa menguras energi pikiran. Jadi harapan saya seperti itu, jangan sampai hilang pusaka peninggalan turun-temurun di keluarga dalam bentuk apapun, terutama keris, karena keris itu memang bisa istilahnya telusuri jejak leluhur Anda dengan pasti gitu, dengan adanya keris itu. Jadi dari keris itu kita bisa estimasi tahunnya, dan bisa diperkirakan apa namanya, kalau dari hasil cenayang menyebut leluhur Anda ini, ketika dipastikan kembali dengan adanya keris itu, kalau cocok matching ya Anda tidak perlu lagi mencari cenayang lain. Kalau tidak ada itu, tidak ada ini bukti artefaknya ini, ya itu harus harus Anda cari lebih dari tiga Pak. Kalau sebutan beliau, keterangan beliau sesuai, itu pakai itu. Kalau tidak ya Anda harus pakai. Yang penting ada kesesuaian lebih dari satu, atau paling bagus tiga lah, karena itu mencerminkan simbol Om. Jadi tiga ahli nujum dan ketiga secara perfect serupa, meskipun tidak sama, serupa menjelaskan, yaitu pakai. Tapi kalau seandainya hanya dua, Anda cari lagi, cari lagi, ketemu lagi satu yang sama, itu yang dipakai. Yang ketiganya udah klop tiga, itu dipakai. Kalau umpama yang ini enggak, yang ini lagi ada bilang sama, jadi ini pakai. Kalau ini tidak ada, ini tidak ada juga, tiga gini, tapi yang ini yang sama, yang bilang tidak sesuai dengan yang ini, ya ini pakai jadi yang ini, ya seperti itu. Jadi saya berharap kita harus memiliki uh, kemauan untuk melestarikan tradisi, terutama mengenai pekerisan ini, karena jejak leluhur kita dapat ditelusuri dari uh, keris ini. Dan kalau itu hilang, tentu kuncinya hilang untuk membuka gerbang untuk menuju informasi yang lebih luas. Dan untuk perihal keris pamannya, ketika Anda sudah menemukan keterangan pamannya dari ahli nujum istilahnya, balur Anda A pamannya, terus uh, kemudian Anda kebetulan memiliki pusaka di sana dan ahli nujum ini menyebutkan bahwa ada pusakanya, Anda perlu pastikan uh, mengenai pusaka tersebut, dapurnya apakah dapur khusus yang dikeluarkan dari kerajaan atau bagaimana, itu kepada ahli atau praktisi yang memang uh, berpengalaman di dunia keris. Itu ada banyak, jadi ada berbagai forum, bahkan saya dengar ada paiketan kadutan namanya, jadi bisa juga ditanya di sana ya. Jadi ada salah satu tokohnya Pak Komang tuh yang uh, kalau tidak salah beliau tinggal di mana ya, di Gianyar ya, di Ubud ya, sekitar Ubud itu ya. Jadi beliau memang istilahnya memiliki komitmen dalam pelestarian keris, bahkan memiliki banyak keris, dan
mendatangkan keris juga dari luar negeri kembali ke tanah air. Jadi beliau juga bisa ditanyakan, beliau sangat paham. Jadi dapat ditelusuri uh, keris di keluarga Anda dari manakah itu dikeluarkan, apa dari empu bersalin kerajaan, dan tentu beliau bisa mengkaitkan posisi leluhur Anda di masa lalu dengan keberadaan keris itu. Dan juga Anda bisa tanyakan kalau seandainya memang terjadi istilahnya kekosongan informasi dari generasi tertentu sehingga Anda tidak mengetahui kawitan dan Anda baru menemukan kawitan Anda atau klan Anda, keluarga besar Anda, yaitu bisa dicocokkan dari pusaka peninggalan yang ada di keluarga Anda. Kalau sesuai, yaitu memang benar. Hal ini memang biasa. Jadi ketika orang itu tidak mengetahui kawitannya atau garis keluarga besar, itu adalah hal biasa karena ada juga orang mungkin di sekitar Anda yang tidak mengetahui tanggal lahirnya dengan tepat. Jadi tanggal, bulan, tahunnya tidak tepat untuk yang ada di KTP karena itu diambil secara acak karena memang tidak diketahui kapan yang jelas. Itu penyebabnya ada berbagai hal. Salah satunya mungkin umumnya karena uh, sibuk, mungkin ada kesibukan orang tua yang bekerja di ladang ini gitu sehingga tidak ada mengingat kalender mungkin. Jadi banyak hal umumnya yang lahir di trans atau transmigrasi juga banyak tidak mengingat dengan pasti dininya apa namanya uh, tanggal, bulan, tahun lahirnya, terutama yang lahir-lahir tahun 80-an itu ya. Kalau yang tahun 90-an saya ke atas milenial saya yakin tidak ada, tapi ada aja kemungkinan karena penyebabnya berbagai hal. Mungkin karena ya hal-hal yang istilahnya di luar dugaan mungkin ya. Ada aja penyebabnya seseorang tidak mengetahui tanggal, bulan, tahun lahirnya. Jadi demikian juga leluhur-leluhur yang uh, jauh itu juga banyak tidak bisa kita ketahui namanya karena tidak dicatat. Itulah poinnya, tidak dicatat waktu uh, bagi yang lahir tidak ingat angka, tanggal, bulan, tahun lahirnya karena tidak dicatat, yaitu penyebabnya. Jadi sama dengan luhur juga karena tidak dicatat, tidak ada lelintihannya, juga missing link seperti di keluarga saya ada beberapa missing link nama-nama keluarga karena tidak secara mentradisi dicatat dalam lelintihan. Jadi ke atas dari saya kosong, ada lagi namanya, lagi ke atas lagi kosong gitu. Maksudnya seperti ini beberapa generasi dari saya tahu namanya, terus ke atas lagi kosong, terus dua ada muncul lagi tahu namanya, terus lagi kosong, uh, lagi ada namanya di lelintihan, itu karena nggak dicatat, itu masalah. Jadi ketika orang tidak mengetahui kawitannya, ya itu karena tidak diingat baik secara lisan maupun tercatat kepada generasinya. Sehingga kemudian karena sibuk bekerja dan kegiatan sehari-hari, akhirnya itu tidak dipikirkan. Baru kemudian generasi mendatang memikirkannya, dia kaget, dia lupa, tidak tahu, bingung dia istilahnya. Jadi akhirnya bertanyalah kepada Cenayang tentang apa klannya. Kawitan itu artinya klan bagi rekan-rekan yang tidak tahu apa itu kawitan. Jadi dapat disamakan dengan klan atau juga bermakna soroh istilahnya kalau di Bali. Nah,
saat ini saya mungkin tidak akan memperlihatkan keris, tapi saya akan memperlihatkan suatu hal yang uh, juga cukup menarik yang pernah saya perlihatkan di video-video yang dahulu, yaitu mengenai meriam tangan dan kaitannya dengan Majapahit. Jadi zaman Majapahit itu kekuatan Majapahit, kerajaan Majapahit itu sangat luar biasa karena Majapahit eh, mengikuti perkembangan zaman, jadi mengadopsi persenjataan eh, kerajaan Yuan, yaitu Yuan Mongol di Cina. Apa yang saya maksud tentu rekan-rekan semua sudah ada yang bisa menebak, yaitu senjata api. Jadi itulah yang juga digunakan oleh Majapahit. Ada namanya meriam Cet Bang yang cukup terkenal. Nah, inilah menyebabkan mengapa kerajaan Majapahit begitu hebatnya di Nusantara. Dan kalau kita melihat lagi posisi kerajaan Mongol juga di masa lalu sangat kuat, dan kemudian ketika era dinasti Yuan juga berhasil menguasai daratan Cina. Era-era di atasnya bahkan sampai di Eropa, ya karena itu membawa persenjataan yang pada saat itu tidak dimiliki oleh bangsa lain, yaitu uh, kekuatan dari senjata apinya, jadi meriam-meriamnya itu. Dan mengalami perkembangan, akan tetapi kita bangsa Asia, karena Mongol itu juga bangsa Asia sama seperti kita kan. Jadi kita anggaplah kita sebagai bangsa Asia, mengapa kemudian mengalami kemunduran, padahal sebenarnya sampai detik ini uh, wilayah kerajaan Mongol, kekuasaan Mongol di masa lalu itu belum ada yang bisa menandingi, tak satu pun hingga kini negara yang bisa menandingi luasnya wilayah dari Mongol itu di masa lalu. Dari kekuatan secara brilian bangsa Asia ini, yang padahal mereka hidupnya nomaden, bisa bersatu memanfaatkan senjata api yang awalnya di Cina katanya hanya dipergunakan untuk perayaan. Itu dipakai dalam kekuatan militer, hanya dirubah peruntukannya, ternyata menghasilkan kejutan yang luar biasa bagi lawan-lawannya. Nah, jadi dari hal sederhana yang dirubah sedikit saja, dibelokkan sedikit, ternyata menjadi suatu hal yang luar biasa. Jadi di sini kita perlu tiru, uh, sebelum kita berpikir segala sesuatu secara radikal, kita bisa adopsi sesuatu itu, kita rubah sedikit, itu mungkin bisa mendatangkan efek uh, luar biasa. Nah ini semoga para generasi milenial saat ini yang kebetulan menyaksikan video saya, mungkin dalam melakukan penelitian jangan berpikir dulu terlalu jauh, lihat yang terdekat dulu, itu dirubah sedikit, siapa tahu itu bisa bahkan menjadi suatu penelitian yang spektakuler. Jadi mengingat apa yang dilakukan oleh Genghis Khan di masa lalu, di mana beliau mengadopsi uh, istilahnya kembang api yang digunakan untuk perayaan dari dinasti Jin di Cina, untuk dipakai, diaplikasikan dalam bentuk lain sebagai meriam yang melontarkan uh, pelor. Kalau di Cina katanya dipakai perayaan, jadi di bubuk misiu itu dipakai untuk melontarkan kain warna-warni. Begitu uh, kisahnya yang saya dengar, kisah yang sudah berlangsung lama, kan tetapi nggak sekarang. Genghis Khan itu diingat bukan oleh hanya bangsa Asia, tapi oleh bangsa Eropa sebagai penguasa yang juga dikenal bengis gitu kata mereka. Apakah seperti itu kan kita tidak tahu ya, karena uh, istilahnya mereka mendapat serangan dari
Genghis Khan. Nah, inilah kemudian menyebabkan kerajaan Majapahit yang mengadopsi kekuatan meriam bisa menjadi negara kerajaan yang superpower di Nusantara. Jadi saya akan perlihatkan seperti apa bentuknya. Ya, ini jadi seperti ini. Jadi saya akan pergunakan kamera yang lagi satu. Jadi ini tempat pemicunya. Gitu. Jadi disebut meriam tangan ya. Jadi disebut meriam tangan. Di Bali sendiri ada legenda mengenai meriam tangan, yaitu terkait Ki Balian Batur. Jadi Ki Balian Batur ini juga nanti akan terkait dengan legenda-legenda deity istilahnya, dewata eh, di Nusa Penida. Ya. Jadi eh, disebutkan bahwa beliau berkorban demi sebuah persatuan kerajaan, begitu legendanya. Jadi rekan-rekan bisa nanti mencari tahu mengenai Ki Balian Batur. Jadi beliau hanya bisa dikalahkan dengan meriam Ki Selisik. Bedil ya, bedil maksud saya. Ki Selisik. Mungkin itu berupa meriam tangan karena dari kisahnya itu diwariskan dari era Majapahit. Jadi ini salah satu adalah disebut sebagai meriam tangan. Jadi ini harusnya ada popornya dari kayu karena sudah lapuk, jadi tinggal ini. Ini terbuat dari besi ya, besi aji namanya. Jadi bahan yang sama seperti dipergunakan untuk membuat keris. Nah, jadi ini besi aji. Jadi bukan dari apa namanya, dari tembaga atau perunggu. Ini dari besi aji. Jadi kalau didekatkan ke magnet ya nempel. Jadi ini artinya logamnya besi, bukan logam yang tidak istilahnya tidak ada reaksi dengan magnet atau besi sembrani. Pelornya tidak ada, saya akan letakkan ya. Jadi kalau tidak hari raya mungkin karena kebetulan kemarin waktu apa namanya, waktu purnama juga ikut disucikan, dipacarai, jadi bisa saya ambil. Nah, itu penyebabnya negara negara kita kaya akan sejarah. Jadi salah satunya sejarah gemilang dari Kerajaan Majapahit. Dan kemudian saat ini yaitu negara kita Indonesia. Jadi mengingat bagaimana Majapahit bisa begitu kuat, artinya kita harus bisa selalu lebih maju atau selangkah di depan dari bangsa-bangsa lainnya dalam hal teknologi. Jadi jangan sampai keduluan dari bangsa lain. Karena kalau kita sampai keduluan dari bangsa lain, maka dengan teknologi lah akhirnya kita dijajah. Jadi seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kita harus lebih maju di depan, selangkah lebih di depan. Jadi dalam segala hal pemanfaatan meskipun bangsa lain mengeluarkan teknologi, jadi kita harus mempelajari teknologi yang dikeluarkan itu
lebih selangkah di depan sehingga kita bisa memanfaatkannya lebih dahulu, lebih maksimal kita menerapkannya sehingga kita paling awal menguasainya. Sama dengan ketika persenjataan api ini dari Mongol ini kemudian jatuh ke tangan Eropa, mereka lebih apa namanya lebih mengembangkannya lebih lanjut sehingga menjadi uh, flintlocks atau pistol yang dengan istilahnya pelatuknya nanti saya akan perlihatkan gini dalam video berikutnya. Saya kebetulan ada mainan lama itu flintlock, nanti itu bisa mungkin saya munculkan nanti di video. Jadi uh, dengan ada bantuan pengokang dengan tambahan itu bisa menjadi apa namanya uh, suatu hal yang spektakuler karena kalau yang secara manual seperti yang saya perlihatkan tadi itu meriam tangan itu kan masih harus uh, isi mesiu, masih harus bawa alat lagi untuk istilahnya seperti main lom itu kan rekan-rekan kan pernah main istilahnya meriam-meriam bambu itu. Jadi kan harus ada gininya lagi di sudut dulu baru meledak ya. Kalau yang buatan Eropa itu dengan dia kembangkan dengan plus flintlock yang yang pelatuknya itu hal sederhana padahal kan cuma ditambahkan pelatuknya itu ternyata membuat suatu perubahan sejarah, akhirnya menghasilkan satu perubahan sejarah di mana bangsa-bangsa Eropa akhirnya merambah ke daerah-daerah kita di Asia dan bahkan sampai ke Amerika ya, dengan uh, persenjataan itu. Jadi demikian, jangan sampai kita terlena sehingga kita kedahuluan dari rekan-rekan bangsa lain. Maka dari itu tadi saya di awal sudah terangkan kepada generasi-generasi milenial ketika memikirkan suatu ide penelitian, jangan dulu pikirkan suatu hal yang jauh ingin suatu spektakuler. Uh, Hal sederhana yang istilah yang sering kita pergunakan, rubah sedikit atau tambahkan sesuatu yang sederhana itu bisa menjadi spektakuler seperti halnya perubahan dari meriam tangan seperti yang tadi sehingga jadi flintlock, senapan flintlock atau pistol yang flintlock yang ada pelatuknya itu kan cuma ditambahkan pelatuknya, jadi hal sederhana dengan mekanisme pergas dan uh, kuncinya itu yang sederhana pada masa itu ternyata menghasilkan perubahan sejarah bagi bangsa Eropa. Itu kalau sebelumnya kan bahkan sampai diduduki oleh bangsa Asia oleh Genghis Khan. Jadi saya berharap uh, kita selalu bisa bersatu padu, uh, mulai memikirkan hal-hal itu, mengembangkan sesuatu demi untuk kebahagiaan kita bersama. Jadi para ahli yang mengembangkan teknologi pun sebenarnya pada dasarnya mereka mengembangkan itu untuk istilahnya kemudahan bagi kita bersama. Nah, uh, di lain waktu saya akan sambung kembali karena ini sudah 30 menit lebih saya bercerita dalam video kali ini. Semoga rekan-rekan semua tidak jemu-jemu untuk menyaksikan video saya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Semua